Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudaraku fillah, ada satu hal yang perlu diluruskan terkait dengan menu makanan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Pada hari ini telah kuhalalkan bagi kalian yang thayyib-thayyib, yang halal-halal dari makanan. Setelah kita membahas dalam pembahasan kitab At-Tibbun Nabawi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, memang di sana Nabi SAW terkadang menggabungkan, mengkombinasi menu makanannya panas dingin seperti kurma dan timun, seperti kurma dan semangka, ya. Juga tidak menutup kemungkinan di sana ada juga menu yang Nabi kombinasi panas dengan panas, atau kadang Nabi tidak mengkombinasi, hanya panas saja, atau bisa saja hanya dingin saja, atau dingin dengan dingin. Nah, itu membutuhkan dalil khusus, ya. Akan tetapi jikalau kita kombinasi panas dan dingin, akan kita dapati kesempurnaan dan banyak hikmah di baliknya. Ilmu ini jarang atau belum tersebar luas, belum tersingkap. Dari sini tatkala kita lihat kombinasi yang Allah halalkan, makanan halal ketemu halal, belum tentu tidak menyebabkan penyakit. Halal ketemu halal, kalau kita sering menjadikan rutinitas kita, panas ketemu panas, maka tubuh akan condong menjadi tubuh yang lebih bersifat panas. Kalau sebaliknya, kita sering ekstrim mengkombinasi dingin ketemu dingin, tubuh akan menjadi dingin. Tapi kalau kita pada tengah selalu menjaga panas dan dingin, ataupun kadang panas dan panas, terus kembali lagi panas dan dingin, ini lebih sempurna, ya. Atau panas dingin terus dia jaga, akan lebih sempurna, sehingga tubuh dalam keadaan di tengah. Dan halal ketemu halal, kalau seandainya kita kombinasinya halal panas dan halal dingin, akan dapati kesempurnaan, ya. Mindset yang salah, terkadang orang tua ingin memberikan asupan nutrisi kepada anak-anaknya dengan menghidangkan segala protein hewani yang ada di mejanya, tinggal pilih. Mau ini sama ini, itu semua pilih bebas. Menurut orang tua, ini sehat untuk mereka. Jangan salah paham, ya. Justru ini membahayakan, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, bukan dalam hadis Nabi, tapi Ibnu Qayyim menyebutkan teori yang beliau sebutkan sebagai dokter Arab klasik. Hewan darat jangan campur hewan laut. Hewan darat jangan campur hewan darat yang lainnya. Hewan laut yang segar jangan dicampur dengan hewan laut yang diasinkan. Hewan darat yang segar jangan dicampur dengan dendeng hewan. Misalkan sapi segar jangan dicampur dengan dendeng sapi. Kemudian susu jangan dicampur dengan protein hewani. Ini sudah dibahas oleh Ibnu Qayyim. Ternyata protein hewani jika dicampur dengan susu, di antara efeknya, dan banyak kita dapati di Arab, ya. Begitu pula dokter-dokter Arab melihat dari penelitian mereka yang begitu banyak, ternyata kebiasaan mereka minum susu setelah mereka makan daging, ternyata di antara yang mereka dapati dari penelitian, banyak sekali kasus seperti vitiligo, seperti kulit belang, seperti bahak, ya, seperti baros, banyak didapati. Kenapa? Karena kombinasi protein dengan susu. Ini menurut penelitian mereka. Juga susu jangan dicampur dengan hamid yang masam-masam seperti jeruk, ya, sudah dibahas. Kemudian makanan yang segar jangan dicampur dengan makanan yang dihangatkan. Kemudian makanan yang diolah dengan misalkan dianggap rebus, kemudian diolah kedua kali dengan goreng. Contoh, telur setelah direbus, kemudian digoreng dengan bumbu. Ini tidak direkomendasi. Kemudian tidak juga direkomendasi makan makanan yang dihangatkan. Ya. Kembali, di sini kita ingin menyampaikan pesan dari Ibnu Qayyim agar tidak mewarnai makanan di meja hidangan makanan Anda untuk keluarga Anda. Ya. Ini menunjukkan apa? Efektif, efisien dengan cara yang diajarkan Ibnu Qayyim rahimahullah.
Ya. Nabi sebenarnya sudah berwasiat sebagaimana dari Abu Umamah Al-Bahili, yaitu Sudai bin Ajlan, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dikeluarkan hadis ini oleh At-Tabrani. Nabi bersabda, sayakunu rijalun min ummati ya'kuluna alwana ta'am wa yashrabuna alwana syarab wa yalbasuna alwana thiyab wa yatashaddaquna fil kalam faulaika syiraru ummati. Kata Nabi apa? Nanti akan ada kaum laki-laki, ya, ini bukan hanya khusus laki-laki, anak kecil, wanita juga masuk, dari umatku yang mereka ini makan makanan yang warna-warninya banyak. Pernah kita tanyakan kepada seorang Syekh Profesor Dr. Adil As-Subai'i, salah satu guru besar usul fikih di Universitas Riyadh. Kita tanyakan tentang hadis ini, apa maksud hadis ini? Beliau menafsirkan yaitu makan makanan yang warna-warni, semua protein ada, dalam keadaan dia yaftakhir, sombong, bangga diri, sehingga masuk tercela, ya. Dan bisa memungkinkan kemungkinan yang lainnya. Bisa jadi makanan protein yang terlalu banyak. Dia pikir anak dia, keluarga dia, istri dia sehat dengan protein yang warna-warni. Laut, darat, segarnya, asinnya, dendengnya, telur, bebek, ayam, semua lengkap. Ya. Dia pikir sehat. Justru ini bisa menimbulkan gangguan keseimbangan di tubuh. Karena mereka konturnya beda-beda. Hewan laut, hewan darat, laut segar, hewan laut yang sudah diasinkan, laut sama sungai, sudah beda. Sehingga akan mengencangkan hormon di dalam tubuh. Ya. Kemudian lanjut Nabi SAW, wa yashrabuna alwana syarab. Dan mereka ini minumannya sama, warna-warni, semua minuman diminum semua. Bisa jadi diminum sekali waktu, semua masuk. Ya, semua masuk. Wa yalbasuna alwana thiyab, dan menggunakan pakaian warna-warni yang begitu banyak. Wa yatashaddaquna fil kalam, sering dusta kalau ngomong. Apa kata Rasulullah? Mereka inilah umatku yang jelek. Ya. Di sini paling bagus kalau Anda pakai konsep kombinasi panas dingin, sangat bagus. Bukan berarti kalau panas-panas itu haram dan makruh, bukan. Ya, nggak ada yang mengeklaim itu makruh. Silahkan. Atau mungkin divariasi, kadang panas ketemu panas. Misalkan kambing dengan nasi, kadang kambing dengan sayur aja, kadang kambing dengan timun saja. Ini contoh. Ya. Dan sangat efisien tatkala apa? Pilih salah satu menu, lihat sifat menunya, katakan daging kambing, kambing itu panas. Cari lawannya, misalkan timun. Ya, tidak harus kita makan dengan nasi. Ya, jangan sampai berpikir kalau nggak makan nasi berarti nggak makan. Ya, cukup kambing dan timun. Sudah didapati, masya Allah, nikmat sehat. Ya, sehingga tubuh dalam kondisi apa? Seimbang, panas dingin dijaga. Kalau ekstrem panas ketemu panas, sering panas terus, jadikan rutinitas. Apa yang terjadi? Akan timbul penyakit sindrom panas. Kalau penyakit sindrom panas muncul, katakan contoh hipertensi, darah tinggi. Lihat obatnya apa? Yang dingin-dingin, seperti apa? Timun, jus semangka, ya, atau yang selain yang sifatnya dingin. Untuk apa? Biar kembali ke titik seimbang, ketemu panas dan dingin. Subhanallah. Ya, jadi sehat itu nggak harus belanja banyak macam-macam hewan. Ya, nggak harus rame-rame. Ya. Cukup. Coba Aisyah radhiyallahu anha dulunya kurus, sebagaimana riwayat Ibnu Majah. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Daud disebutkan Aisyah, ya, yang waktu itu kurus, kemudian sama ibunya dibikinkan adonan dengan harapan Aisyah biar badannya berisi, yang umurnya 9 tahun atau di bawah 9 tahun waktu itu, ya, ingin ibunya ini menjadikan Aisyah lebih berisi, sehingga apa? Membahagiakan Rasulullah SAW. Semua adonan ibunya ternyata tidak sukses. Tetapi ketika Aisyah mulai melanjutkan seperti hadis Abu Daud dan Tirmidzi ini yang diriwayatkan mereka berdua, tiba-tiba Aisyah badannya sudah berisi. Ya, dalam riwayat Ibnu Majah yang sahih ini. Kemudian ditanya oleh ibunya, "Madza akalti?" Apa yang kau makan wahai Aisyah? Kata Aisyah, "Akaltu mimma akala bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku makan sebagaimana Nabi makan, yaitu makan apa? Kurma dan semangka. Riwayat Abu Daud Tirmidzi, kurma dengan
kurma dengan timun, riwayat Ibnu Majah, riwayat Tirmidzi kurma dengan semangka. Kemudian badannya jadi berisi. Coba, hanya kurma dan semangka badan bisa berisi. Ya, subhanallah. Ini ternyata untuk membentuk badan ideal nggak harus butuh uang banyak. Untuk sehat nggak perlu harus uang banyak. Ternyata simple sekali, sangat simple. Dan banyak sekali dari testimoni saudara-saudara kita yang mempraktekkan teori ini, diantaranya mereka sembuh dari GERD. Berat badan mereka turun dari 6 kilo sampai 8 kilo hanya dalam waktu 1 pekan. Ya, kemudian ada di antara mereka juga yang masalah pada usus, juga masalah kemandulan, ya, yang ujung-ujungnya juga masalah kanker. Ternyata pola makan ini sangat membantu untuk mengatasi problem masalah kesehatan. Subhanallah. Ya, ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.